لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa muslimin muslimat, Duyufur Rahman rahimakumullah. Berjumpa lagi di pengantar manasik haji dan umroh mandiri tentang Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang dalam pertemuan di bagian 19 ini khusus membicarakan jemaah haji mabit di Mina. Sebagaimana biasa, disarankan kepada pemirsa, sambil menyimak isi konten ini, untuk menyiapkan dan membuka buku panduan manasik haji dan umroh jika ada, guna lebih mempermudah memahami apa saja yang kami sampaikan sehubungan aktivitas jemaah haji ketika mabit di Mina. Mabit di Mina. Mabit di Mina bagi jemaah haji adalah bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, setelah jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah. Mabit di Mina merupakan salah satu sunnah haji yang dianjurkan. Selain itu, jemaah juga akan melakukan pelemparan jumrah di Mina selama hari-hari tasyrik. Perlu diperhatikan bahwa jemaah haji yang mampu, sehat dan kuat fisiknya, wajib mabit di Mina. Meninggalkan mabit di Mina secara sengaja tanpa uzur syar'i dikenakan dam. Adapun bagi jemaah haji yang uzur syar'i, mendapat rukhsah atau keringanan untuk tidak melakukan mabit di Mina dan tidak dikenakan dam. Aktivitas selama di Mina. Aktivitas jemaah selama di Mina. 1. Melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara dikosor. 2. Bertakorup kepada Allah, baik dengan memperbanyak zikir, mengagungkan asmanya, seperti bertakbir, mengucapkan kalimat tauhid, membaca Al-Quran atau membaca wirid-wirid lainnya. 3. Menyelingi zikir dengan berdoa kepada Allah, sebab Mina adalah salah satu tempat mustajab untuk berdoa. 4. Melakukan perenungan diri, yakni muhasabah atau introspeksi diri atas kekurangan yang ada pada diri, berniat atau membangun niat untuk memperbaiki segala kekurangan serta akan melakukan amal ibadah dan perbuatan yang lebih baik lagi ke depan. 5. Usahakan tetap berada di tenda atau kemah, tidak keluar tenda atau kemah kecuali ada keperluan, terlebih lagi bagi jemaah lansia dan risiko tinggi agar tetap berada di tenda selama mabit di Mina. 6. Menghindari aktivitas yang bisa menyebabkan kelelahan, mengkonsumsi catering yang disiapkan oleh pihak maktab, minum air putih, minum obat bagi yang perlu minum obat, istirahat yang cukup, dan menghubungi dokter jika merasa kurang sehat. 7. Melontar jumroh kubro atau akobah pada tanggal 10 Zulhijjah, dan melontar jumroh sugro atau ula, wusto, serta kubro, pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah bagi jemaah yang melaksanakan nafar awal, atau mengerjakan jumroh sugro, wusto, dan kubro, pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah bagi jemaah yang melaksanakan nafar sani. Hukum jumroh atau melontar adalah wajib. Jika seorang jemaah tidak melaksanakannya, ia wajib membayar dam atau denda berupa seekor kambing. Namun, jika ada jemaah yang berhalangan, seperti jemaah yang fisiknya lemah, lansia, dan risti, melontar jumrohnya dapat diwakilkan kepada keluarga, teman seregu, atau petugas. Tentang ketentuan mewakilkan melontar jumroh akobah dan melontar pada hari-hari tasyrik akan diterangkan juga di dalam konten ini. 8. Tahallul setelah melontar jumroh akobah, yakni memotong atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Bagi laki-laki diutamakan mencukur rambutnya dengan menggundul, untuk wanita cukup memotong rambutnya sepanjang ruas jari. Tahallul setelah melontar jumroh akobah ini disebut tahallul awal. Tahallul awal adalah tahapan di mana sebagian larangan ihram diangkat, seperti dilarang memotong kuku atau rambut. Adapun tahallul tsani atau tahallul akhir menandai berakhirnya semua larangan ihram, termasuk hubungan suami istri. Tahallul tsani terjadi setelah jamaah haji menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji, termasuk melempar jumroh akobah, tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur rambut. 9. Diharapkan ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter berkoordinasi untuk mendata kembali jemaah lansia dan risti yang pelaksanaan melontar jumrohnya akan dibadalkan. 10. Diharapkan pembimbing ibadah kloter mengkoordinasikan pelaksanaan badal melontar jumroh dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh jemaah haji pada kloternya telah melakukan melontar jumroh. Tata cara melontar jumroh. 1. Kerikil yang dilontarkan hendaklah mengenai marma dan masuk lubang. Dalam konteks melontar jumroh,
Marma berarti sasaran atau target lempar. Ini adalah tempat tertentu di mana batu kerikil harus dilemparkan agar ibadah melontar jumroh dianggap sah. 2. Melontar dengan kerikil satu persatu. Apabila melontar dengan 7 kerikil sekaligus maka tetap dihitung satu lontaran saja. 3. Melontar jamarot sesuai dengan urutannya, yakni mulai jamroh sugro, wusto, dan kubro. Terkecuali pada saat melontar jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah yang tidak didahului melontar jamroh sugro dan wusto. Hukum dan ketentuan mewakilkan melontar jumroh akobah serta hari tasyrik. 1. Hukum mewakilkan melontar jumroh adalah boleh, status hukumnya sah, dan tidak dikenakan dam. 2. Disarankan bagi jemaah lanjut usia atau lansia, resiko tinggi atau risti, sakit, lemah fisik, uzur, pengguna kursi roda, agar membadalkan atau mewakilkan melontar jumrohnya kepada jemaah lain atau petugas, baik untuk melontar jumroh akobah maupun melontar jumroh pada hari-hari tasyrik. Adapun orang yang mewakili melontar jumroh tersebut, boleh orang yang sudah berhaji maupun yang belum berhaji, yakni yang sedang melaksanakan ibadah haji. 3. Jemaah yang menjadi badal melontar jumroh boleh melaksanakan badal melontar jumroh untuk satu orang atau lebih hingga tak terbatas. Caranya, pertama, melontar jumroh untuk dirinya sendiri, kemudian untuk yang diwakilinya pada tempat yang sama. Kedua, melontar jumroh untuk dirinya pada ketiga jumroh, lalu kembali dan melontar jumroh pada ketiga jumroh untuk yang diwakilinya. Begitu pula ketika seseorang mewakili melontar jumroh akobah, maka melontar jumroh akobah untuk dirinya, kemudian untuk jemaah yang diwakilinya. Sedangkan tahallul, yakni memotong atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Bagi laki-laki diutamakan mencukur rambutnya dengan menggundul, untuk wanita cukup memotong rambutnya sepanjang ruas jari. Setelah melakukan jumroh akobah, maka berlaku bagi yang mewakili dan yang diwakili secara sendiri-sendiri. Yang mewakili melakukannya di sekitar area pelontaran, yang diwakili apabila sudah diberitahu bahwa sudah dilaksanakan amanahnya untuk dilontarkan, cukup di area tenda atau kemahnya bertahalul dengan memotong, menggunting, atau mencukur rambutnya. Waktu pelaksanaan melontar jumroh. Jumroh akobah. Melontar jumroh akobah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, dimulai sejak lewat tengah malam dan lebih afdol atau utama dilakukan setelah matahari terbit. Mengingat padatnya jemaah haji yang melontar pada waktu itu, dianjurkan melontar pada siang hari. Usahakan pada waktu akan melontar dikoordinir oleh ketua kloter, pembimbing ibadah, bekerja sama dengan ketua rombongan dan ketua regu. Setidaknya, dapat dilakukan secara berombongan atau bersama-sama dengan jemaah lainnya dalam satu kloter. Jumroh hari tasyrik. Melontar jumroh pada hari tasyrik ada beberapa pendapat yang dapat diikuti, antara lain. 1. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, waktunya melontar pada hari tasyrik dimulai setelah tergelincir matahari. 2. Menurut Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i, membolehkan melontar sebelum matahari tergelincir atau qobla zawal, yang dimulai sejak terbit fajar. 3. Menurut Darul Ifta, Al-Misriyah, membolehkan melontar jumroh pada hari tasyrik dimulai dari pertengahan malam, yaitu pertengahan antara waktu maghrib hingga fajar sodik. Usahakan pada waktu akan melontar dikoordinir oleh ketua kloter, pembimbing ibadah, bekerja sama dengan ketua rombongan dan ketua regu. Setidaknya, dapat dilakukan secara berombongan atau bersama-sama dengan jemaah lainnya dalam satu kloter. Dam bagi jemaah yang tidak mabit di Mina pada hari tasyrik. Jemaah dengan uzur syar'i diperbolehkan tidak mabit di Mina dan tidak dikenakan dam. Bagi jemaah yang tidak dengan uzur syar'i, tidak mabit di Mina, akan dikenakan dam. Mabit di Mina termasuk bagian dari kewajiban haji dan meninggalkan kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah akan berdampak pada pembayaran dam. Adapun petugas haji yang bertugas mengurus kelancaran penyelenggaraan haji, misalnya petugas medis, konsumsi, transportasi, boleh tidak mabit di Mina jika tugasnya menghalangi mereka untuk bermalam. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, dan Imam Ahmad, mabit di Mina hukumnya wajib. Mereka berpendapat bahwa jemaah yang tidak mabit di Mina tanpa uzur syar'i wajib membayar dam. Apabila tidak mabit di Mina pada seluruh hari tasyrik, dikenakan dam seharga 1 ekor kambing. Adapun tidak mabit 1 malam, membayar fidyah 1 malam 1 mot, yakni 3/4 kg beras atau makanan pokok. Kemudian, apabila tidak mabit 2 malam, membayar fidyah 2 mot, yakni 1,5 kg beras atau makanan pokok. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Qaul Jadid Imam Syafi'i, mabit di Mina hukumnya sunnah. Tidak mabit di Mina tidak dikenakan dam. Singkatnya, jika jemaah haji mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan Qaul Jadid Imam Syafi'i, maka mereka tidak wajib membayar dam karena tidak mabit di Mina,
karena mabit di Mina dianggap sunnah. Perlu diperhatikan, bahwa dalam praktik ibadah haji, jemaah yang mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan Qaul Jadid Imam Syafi'i tidak perlu memaksa diri untuk mabit di Mina jika mereka memiliki uzur atau alasan yang sah. Mereka dapat kembali ke hotel atau tempat tinggal mereka dan tetap sah dalam ibadah haji mereka. Nafar awal dan nafar sani. Nafar awal dan nafar sani adalah dua pilihan waktu bagi jemaah haji untuk meninggalkan Mina setelah melontar jumroh. Jemaah haji diperbolehkan untuk meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah bagi yang melaksanakan nafar awal, atau meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah bagi yang melaksanakan nafar sani. Keberangkatan dari Mina menuju hotel di Makkah dimulai dari pagi hari hingga selesai. Jemaah akan dijemput di tenda dan diantar ke hotel masing-masing di Makkah. Disarankan bagi jemaah haji, pada saat meninggalkan Mina, seyogianya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang telah diterima, sehingga dapat menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya dengan sempurna. Perlu diperhatikan, bagi jemaah haji yang berniat melaksanakan nafar awal, namun keberangkatannya dari Mina terhalang karena suatu sebab, misalnya padatnya arus lalu lintas, atau terbatasnya kendaraan, maka dia boleh melanjutkan nafar awal meskipun meninggalkan Mina setelah waktu maghrib. Menurut Abdul Hasan Al-Maki, dalam kitabnya, Al-Ifsah ala Masail Al-Idoh, jika jemaah haji berniat untuk meninggalkan Mina lebih awal atau nafar awal, dan kemudian dia sudah menggulung kemahnya serta peralatannya, namun ada hal yang menghalangi keluar dari Mina, seperti macetnya perjalanan lalu lintas kendaraan dan lainnya, kemudian matahari terbenam sementara dia masih di Mina, maka tidak wajib baginya untuk mabit dan melontar untuk hari esok, tanggal 13, disebabkan karena kondisi sulit. Perlu diperhatikan oleh jemaah, sehubungan dengan nafar awal, proses pergerakan bus angkutan dari Mina menuju hotel di Makkah dimungkinkan sedikit lambat karena kemacetan jalan. Sebab, seluruh jemaah haji dari berbagai negara yang mengambil nafar awal juga kembali ke Makkah. Kemacetan juga diperkirakan terjadi di ruas-ruas jalan sektor hotel jemaah karena banyaknya bus dan kendaraan lain yang melintas. Dalam kondisi demikian, maka jemaah diharapkan bersabar jika kedatangannya di hotel terjadi pelambatan. Juga biasanya, sebab kemacetan jalan, ada beberapa bus yang tidak bisa langsung sampai ke halaman hotel, sehingga jemaah bisa jadi turun dari bus sebelum sampai di hotel. Hukum tanazul, kembali, ke hotel saat mabit di Mina. Tanazul adalah kebijakan baru dalam ibadah haji 2025 yang memungkinkan jemaah yang tinggal di hotel dekat area Jamarot atau tempat lontar jumroh untuk tidak menginap di tenda Mina setelah melempar jumroh akobah, dan kembali ke hotel mereka. Ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di Mina dan memberikan kemudahan bagi jemaah yang memiliki kesulitan atau prioritas, seperti lansia atau penyandang disabilitas. Misalnya, seorang jemaah haji yang tinggal di hotel di Raudhoh, wilayah yang dekat dengan Jamarot, tidak perlu menginap di tenda Mina setelah melontar jumrah akobah, melainkan dapat kembali ke hotel untuk beristirahat. Didasarkan keputusan Pengurus Besar Harian Syuriah PBNU, tentang hasil Bahsul Masail Al-Diniyah Al-Waqi'iyah, Jakarta 28 Mei 2024. Ketersediaan ruang bagi jemaah haji di tenda Mina diperkirakan hanya 0,87 meter persegi per orang. Sarana prasarana di Mina juga sangat terbatas, sehingga berpotensi meningkatkan prevalensi angka sakit, bahkan kematian. Pada hari tasyrik, jemaah dapat tanazul atau kembali ke hotel. Khususnya yang tinggal di Syisyah dan Raudhoh, dengan memilih pendapat hukum sebagai berikut. 1. Mabit di Mina hukumnya wajib, sehingga jemaah haji yang tanazul pada malam hari tasyrik dapat memasuki kawasan Mina untuk mabit dengan memenuhi kriteria Muzom Alail atau sebagian besar malam di sekitar area Jamarot dan minimal sebelum fajar berada di Mina sampai subuh, sehingga bisa langsung melontar jumroh. 2. Mabit di Mina hukumnya sunnah, sehingga jemaah boleh tidak mabit di Mina dan tidak dikenakan dam. 3. Bagi jemaah yang tidak dapat melakukan mabit di Mina karena uzur, maka dapat mengikuti pendapat bahwa boleh dan sah tidak mabit di Mina serta tidak dikenakan membayar dam. 4. Bagi jemaah haji khususnya reguler Indonesia, agar dapat mengikuti dan mematuhi aturan serta kebijakan pemerintah Arab Saudi sehubungan dengan program tanazul ini, dan semua biaya akibat adanya program tanazul secara langsung menjadi tanggungan pihak maktab. Apabila tanazul dilakukan oleh jemaah secara perorangan, maka secara otomatis menjadi tanggungannya secara pribadi. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada pengantar manasik haji dan umroh mandiri bagian 19. Sampai jumpa lagi di pertemuan akan datang yang akan menerangkan tentang tawaf ifadah dan tawaf wada. Silahkan like dan komen. Jika ingin berlangganan untuk channel kami, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda dapat menerima notifikasi konten baru dari kami. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.